Jadi kalau hasalit makampeng mabedura hadisi ma hoy na usia sa alekan. Handloin. Bapak mama. Kalau saya baca tuh Rasul Paulus ya, itu kan setidaknya sesudah Yesus kan dia kan mengejar-ngejar orang pengikut Yesus ya untuk dibunuh. Yang Saulus itu. Lalu kan dia minta surat ke imam-imam. Ya, imam-imam Yahudi. Ya. Hati-hati dengan imam-imam saja. Imam-imam Yahudi itu harus ya, imam-imam Yahudi. Pergi ke Damaskus. Nah, di situ dia kan ada sinar, ada suara itu kan ngomong ya. Nah, ketika itu kan dia melihat dan mendengarkan sinar melihat dan mendengarkan suara itu. Ketemu dengan Yesus. Ya. Ya. Lalu dia berkata kepada orang Yahudi, "Pak, ini melihat sinar tidak mendengarkan suara itu. Gimana itu, Romo?" Itu ada di Kisah Para Rasul berapa itu kemarin Ustaz? Itu Romo Marsal ya. Bab 9. Saya catat itu Romo Marsal itu. Bab 9. Maksudnya pertanyaan Om Eko bagaimana? Maksudnya? Ya, itu gimana? Dia kok rasanya kok pelin-pelan gitu jadi rasul itu. Kan kalau misalkan bila A katakanlah A, bila B katakan B, jangan yang lain. Kalau yang lain kan berarti dari si jahat, Om Eko, waktu masih Saulus, dia melakukan persekusi pembantaian kepada gereja waktu dia belum bertobat. Iya. Jadi Om Eko kan lihat Paulus sebelum dia bertobat. Sebelum dia bertobat, dia adalah orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang kuat. Bantu siapa yang bisa bantu di sini? Pegang. Ada ayatnya kan. Pak Eko bisa bantu. Galatia 1 ayat 14. Siapakah Paulus? Galatia 1 ayat 14. Oh, Galatia 1 ayat 14. Ya. Kita lihat dulu. Jadi Bapak bilang jangan Paulus A dan B. Kita harus lihat dulu Paulus sebelum pertobatan dan Paulus sudah pertobatan. Berarti Pak Eko jangan gabungkan Paulus dipanggil Yesus dari awal. Tidak. Oke. Aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ya. Jadi Paulus sebelum dia bertobat, dia menganut agama Yahudi. Ya. Ketika dia agama Yahudi, apa yang dia buat? Sekarang Pak buka Kisah 8 mulai dari ayat 1. Ayat 3 langsung lah. Apa yang dia buat ketika dia orang Yahudi sebelum jadi Kristen? Oh, kisah berapa? Kisah 8 ayat 3. Apa yang Kisah 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Oke. Sekarang lanjut dulu bab 9 ayat 1. Bab 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ya. Lanjut. Nah, terus ayat 2 ya. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sekarang ayat 3, dia nanti bertemu dengan Yesus. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik, kota yang sudah dekat kota itu, ketika cahaya memancar dari langit-langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana di sana akan dikatakanlah kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ya. Oke. Penting.
Ya. ayat 8 pembantaian kepada gereja atau jemaat kepada Ya. jemaat. Ayat 9 1 sampai dengan 2 omong lagi tentang dia berkobar-kobar semangat untuk Ya. membunuh Membunuh semua murid-muridnya. murid-murid Yesus. Ayat 3 dia mulai proses pertobatan bertemu dengan Yesus. Nanti sekarang Bapak baca ayat 17 ketika dia dibaptis. Maaf. Oh ya. Lalu Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Sekarang ingat, baca lanjut ayatnya di mana Paulus Ananias menumpangkan tangan untuk menyembuhkan. Setelah dia disembuhkan, nanti dia dibaptis. Baca lanjut ayatnya. Dan setelah itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun. Ini penting. Ada dua dinamika. Dari yang menghujat, dari yang ingin membasmikan gereja kepada pertobatan. Jadi Om Eko harus bisa membedakan Paulus waktu masih agama Yahudi belum bertobat dan Paulus setelah dia bertobat. Setelah dia bertobat dia buat apa? Ayat 19-nya. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsik. Oke, tahan dulu Pak Eko. Ayat satunya tadi bilang Paulus pergi untuk cari dan basmi murid-murid. Sekarang setelah bertobat ditabiskan ayat bab 13. Setelah dia sembuhkan dan dia permandikan, sekarang dia tinggal dengan siapa? Dari yang mengejar dan membunuh para rasul, para murid kepada Saulus sekarang yang tinggal dengan siapa? Dengan murid-murid. Bukan hanya tinggal, lanjut sedikit. Dia buat apa? Dia ajar. Ketika itu ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Oke, sekarang Bapak langsung ke ayat 26. Dia ke Yerusalem untuk bertemu dan bergabung dengan para rasul. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba mengabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Lalu Barnabas, lanjut 27. 27. Tapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Tahan dulu Pak Eko. Paulus pergi bergabung dengan para rasul di Yerusalem atau tidak? Iya. Masih Saulus, bukan Paulus. Nanti sekarang ayat selanjutnya sangat jelas. Dia tidak buka denominasi Protestan. Dia justru bergabung dengan para rasul. Ayat selanjutnya penting. Dia tinggal atau tidak tinggal dengan mereka. Ya, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Mereka ini siapa Pak Eko? Murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus. Ya, para rasul yang tadi ayat 26. Ya, para rasul. Dan keberanian mengajar itu metode tinggal bersama dengan dia. Nanti kita bisa bongkar di Markus dan semuanya. Sekarang Pak Eko, pertanyaan saya. Dan Pak Eko tadi pernyataan pertama, Pak Eko bilang Paulus seolah-olah pelin-pelan. Oke. Ya. Karena dua Paulus dalam pengertian sebelum pertobatan dan setelah pertobatan. Oke. Begitu Pak Eko, sudah bisa mengerti. Ya. Ya, makanya kadang-kadang baca itu bingung. Romo. Makanya kadang-kadang ada yang menjelaskan, jangan tafsir main-main sendiri. Saya jawab dulu dari yang tadi, bahwa Paulus tidak pelin-pelan. Tuhan maha membolak-balikan hati seseorang. Bahwa pengalaman pertobatan Paulus kita tidak bisa batasi dengan penilaian kita. Bahwa sebelum dia menggebu-gebu untuk menganiaya para murid Kristus, tetapi ketika ia ditangkap oleh Kristus dalam pengalaman perjalanan di Damsik, hidupnya langsung berubah. Dia menjadi Paulus, menjadi rasul
Bukan pertama-tama karena dipilih langsung seperti 12 yang lain, tetapi dia menjadi rasul para bangsa, bukan Yahudi. Sehingga Pauluslah yang kemudian membuka pintu keselamatan melalui pewartaannya yang luar biasa kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sering mungkin Pak Eko juga saya bisa menangkap pertanyaan Pak Eko tentang ketuhanan Yesus dalam kaitannya dengan Paulus. Karena mungkin mendengarkan penjelasan-penjelasan di luar sana yang liar bahwa seolah-olah Yesus dijadikan Tuhan oleh Paulus. Tidaklah demikian, bahwa Yesus menjadi Tuhan oleh karena dituhankan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Tidak benar itu Pak Eko. Dari premis yang pertama bahwa Paulus pelin-pelan kemudian mempertanyakan ketuhanan Yesus di dalam Yohanes, saya membaca secara tersirat ada pengaruh dari pengajaran-pengajaran sebelumnya yang mungkin Pak Eko dengar bahwa pengajaran Paulus tentang Tuhan, ketuhanan Yesus itu tidak benar begitu. Karena hidupnya sebelumnya meragukan ketuhanan Yesus, kealahan Yesus dengan membunuh para pengikutnya. Lalu kemudian sekarang dia mewartakan tentang Kristus dan hidupnya sendiri itu adalah dibaktikan untuk pewartaan tentang Yesus Kristus. Orang yang demikian melakukan segalanya bahkan mati dan sekarang makamnya ada dijaga oleh gereja Katolik di Roma. Makamnya Paulus itu di Roma ya. Jadi dijaga oleh gereja Katolik di Basilika Santo Paulus. Jadi orang yang kemudian mempertaruhkan hidupnya sampai wafat menjadi seorang martir, mati syahid menjadi seorang martir, kalau tidak mengalami sungguh disentuh dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan melakukan itu. Gereja Katolik